Selamat sore teman-teman, salam sejahtera selalu dari Bali. Selamat datang kembali di channel Bali Unique Cultures bersama saya Yantra, di channel yang selalu menyuguhkan tentang keunikan budaya dan tradisi-tradisi Bali yang kita cintai bersama ini. Di video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang makna dari penjor. Nah, saya yakin bagi teman-teman yang sudah pernah ke Bali pasti sudah pernah melihat apa itu penjor ya. Nah, jadi jika teman-teman ingin mengetahui makna di balik penjor itu, jadi mohon ikuti video ini sampai habis. Dan mohon jangan lupa support, subscribe, like, komen, dan share-nya juga ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum pernah melihat penjor dan ingin tahu apa itu penjor, nah juga bisa ikuti di video ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman melihat ada sebuah bambu tinggi yang melengkung di atasnya dan juga dihias dengan berbagai hiasan dari janur ya, dan juga kain baik itu putih maupun kuning. Nah, itulah yang disebut dengan penjor teman-teman. Dilihat dari fungsinya, penjor itu ada dua jenis ya teman-teman. Yang pertama yaitu penjor hiasan dan yang kedua adalah penjor upacara. Nah, apa perbedaannya? Jadi perbedaan antara penjor hiasan dan penjor upacara itu adalah terletak di sanggah yang ada di bawah dari penjor itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita melihat ada sanggah di bawah dari penjor itu, maka itu adalah penjor upacara. Sedangkan kalau tanpa sanggah di bawahnya, dan itu merupakan penjor hiasan. Sanggah yang ada di bagian bawah dari penjor ini merupakan tempat untuk menaruh sesajen atau banten teman-teman, sebagai tanda bahwa penjor itu merupakan penjor upacara, bukan merupakan penjor hiasan. Jadi seperti itu. Kemudian penjor ini memiliki beberapa makna teman-teman. Nah, yang pertama, penjor merupakan simbol dari naga yang bernama Anantaboga, yang berarti makanan yang tiada habis-habisnya. Nah, bagian atas yang melengkung ini merupakan ekor dari naga. Kemudian bagian yang paling bawah, nah kita bisa melihat adanya sanggah ya, tempat sesajen atau banten. Nah, itu merupakan kepala dari naga Anantaboga teman-teman. Nah, karena penjor ini merupakan simbol dari naga atau makanan yang tiada habis-habisnya, maka kita juga akan menggantungkan beberapa macam hasil bumi di penjor ini teman-teman. Nah, seperti padi misalnya. Kemudian biasanya penjor juga akan berisi kelapa. Nah, jadi macam-macam hasil bumi yang tumbuh dari tanah begitu. Selanjutnya, makna yang kedua dari penjor yaitu merupakan simbol dari gunung teman-teman. Nah, kita bisa melihat bahwa bagian atas yang melengkung itu, nah itu merupakan puncak dari sebuah gunung. Nah, jadi seperti yang teman-teman dan kita ketahui bersama bahwa gunung itu merupakan tempat di mana semua tumbuh-tumbuhan, hewan hidup di sana, dan itu merupakan sumber dari semua makanan yang kita bisa makan. Kemudian makna yang ketiga dari penjor ini merupakan simbol dari kesejahteraan dalam arti yang sederhana teman-teman. Nah, kenapa saya bisa katakan demikian? Nah, karena kesejahteraan dalam arti yang sederhana itu bisa diartikan sebagai kalau kita itu punya cukup pangan, sandang, dan papan. Nah, pangan di sini disimbolkan dengan makanan. Nah, kita bisa melihat adanya padi yang digantung di penjor, kemudian buah kelapa dan juga hasil bumi lainnya. Nah, kemudian sandang. Nah, ini disimbolkan dengan kain putih dan kuning. Ya, bisa diartikan sebagai pakaian. Nah, kemudian papan. Ya, papan berarti rumah. Ini disimbolkan dengan adanya sanggah yang ada di bagian bawah dari penjor ini. Nah, jadi penjor ini simbol dari pangan, sandang, dan papan. Nah, jadi kalau kita sudah cukup mempunyai dari ketiga hal ini, ya, jadi kita bisa dikategorikan dengan sejahtera dalam arti yang sederhana. Begitu kira-kira teman-teman. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang penjor. Nah, semoga
bermanfaat, dan mohon jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share semua video dari Bali Unique Culture Channels. Oke. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.